Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi bagi para penonton channel Republik Moral ini. Nggak pernah berhenti, kita masih ada di dalam segmen Bicara. Kita kedatangan siapa, Tama? Pak pejabat ya, Tama? Pastinya ini salah satu pejabat yang sangat luar biasa dan yang paling dihormati ya kan di sekolahannya, yaitu sekolahan apa? Pax Patria Bekasi. Dengan bapak siapa? Ayo coba tebak. dengan Bapak Johnson pastinya. Iya. Halo Pak sama teman-teman dan Hai. Oke, dan nggak pernah berhenti gue. Aku juga lupa kenalin diri kan. Iya. Masih dengan Tama Aditya di sini dan Dengan Mega di sini. oke. Pak, gimana nih Pak kabarnya Pak siang hari ini nih Pak? Baik ya, menyenangkan ya walaupun suasana udara cukup panas Panas ya, tapi Pak. Bener-bener, apalagi biar Bekasi bagaimana juga, kan ya pemikiran harus tetap dingin lah. Iya. Ya, hati dan pikiran harus tetap dingin ya. Oke. Ya, bagaimana? Mega mau tanya dong Pak, Oke. sebagai kepala sekolah nih, Hmm. apa sih pandangan Pak Johnson untuk anak-anak yang memiliki bakat gambar? Iya. Ah, saya salut ya untuk anak-anak yang memiliki untuk situasi saat ini ya yang memiliki bakat gambar itu. Kenapa? Karena makin ke sini ya anak-anak yang punya kemampuan itu amat sangat berkurang. Ya. Dan jujur saja bahwa mereka pun ya yang memiliki potensi alam dengan bakat seni untuk menggambar itu, nah itu saya yakin kan sedikit sekali mungkin dari yang punya kemampuan secara natural ya, alami maksudnya. Tapi lebih banyak karena dipoles toh, karena seiring dengan berjalannya waktu mereka mungkin di TK diajarin gambar sedikit coret-coret, masuk SD lebih ini ketemu guru yang seninya yang lebih dia senangi ya, fokus perhatian lebih tertuju ya, sehingga hasil dia kompeten dia untuk menguasai seni itu bisa lebih dikembangkan ya. Berkembang ya? Bisa berkembang. Ya, jujur saja saat ini kalau mungkin dicek deh di semua sekolah-sekolah lain ya, anak-anak yang memiliki bakat seni lukis khususnya amat sangat sedikit. Bisa dihitung pakai jari ya Pak? Bisa dihitung pakai jari ya. Saya sendiri di saat ini di sekolah saya lihat anak-anak yang punya bakat kemampuan lukis sedikit ya. Ya mungkin ya tidak lebih dari 5-10 orang ya. Nah, itu yang memang kelihatan kalau kita minta sodorkan kertas dia langsung coret-coret gitu ya. Cuman ada juga keunikan yang saya dapatkan bahwa mereka beberapa siswa memang lihai sekali untuk menggambar komik gitu ya, karikatur apa ya, itu juga Manga style itu. Jadi kan kalau bicara lukis kan dalam image saya bahwa luas kan ini lukis ini kan apakah dia hanya pandai melukis secara alam saja atau dia lukis apa gitu ya. Karena saya punya anak autis juga di sekolah, satu anak autis. Kelas berapa tuh Pak? Sekarang udah lulus, sekarang masuk desain grafis di Kalbis. Itu masuk dengan. Terima. Maksudnya di tes bisa? Datang pertama kalau kepala sekolah yang lain pasti menolak. Iya, kayaknya saya tahu gitu ya. Karena anak ini harusnya di SLB gitu ya. menunjukkan profil yang tidak seperti berbeda. ini ya Teman-teman lainnya. Ya cuma kan kita saya waktu itu saya berpikir mungkin karena sebelumnya saya pernah menangani anak-anak seperti itu di sekolah Santo Andreas di Jakarta Barat, jadi saya nggak begitu kaget anak-anak seperti itu. Akhirnya saya putuskan oke, saya terima. Itu datang pertama itu guru-guru juga bilang, waduh Pak, ini gimana nih? Iya kan karena kan cara memperlakukan juga beda Pak. Iya, dan Penanganannya ya. iya, dan memang saya tanya hal-hal apa yang harus kita lakukan jika dia dalam situasi yang ini. Dan akhirnya orang tua yang penting komunikasinya baik, Orang tua kita tahu iya, ya paling penting ya Pak. bagaimana menangani. Akhirnya kita bisa merubah dia dari yang tadinya di kelas 10 sulit diatur, di
kelas 12 tuh kalau orang yang tidak mengikuti perkembangannya anggap dia normal saja. Dan memang normal sekali. Bapaknya sampai bilang, saya nggak salah sekolah anak di PAX. Siapa dulu kepala sekolahnya? Pak Johnson. Iya, keren. Dan satu keunikan dari anak ini namanya Kenneth, ya Kenneth Pakito. Nah, itu dia selagi kita mengajar dia sering gambar, ya. Jadi sambil rebahkan badannya gitu, guru yang tidak tahu pertama-tama dipikir, kok anak nggak perhatiin? Kayak males-malesan gitu. Kesel kan? Tapi jangan salah. Jangan salah. Kita tanya apa yang kita jelasin dia tahu. Jawab, iya. Dia jawab. Dan dari situasi seperti itu kita tahu bahwa ya masing-masing anak itu punya keunikan, toh, ya. Buktinya sekarang dengan kemampuan gambar yang lihat dia masuk desain grafis, oke. Ya, kebetulan saya juga pernah ada kenalan yang autis gitu. Iya memang begitu. Mereka kayak nggak fokus kan. Kayak seperti Kalau tidak nggak fokus. Ya. Tapi ternyata mereka menyimak. Ya, betul. Dan kalau menurut saya sih intelijensinya lumayan lebih Ya. di atas. Di atas Rata-rata. anak-anak Di atas rata-rata. kita ya seperti yang normal-normal yang lain pada umumnya gitu. Iya memang betul ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kemampuan anak-anak untuk seni saat ini memang berkurang. Ini juga tidak lepas dari perkembangan teknologi yang begitu pesat, ya. Kemudian juga faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi itu, ya. Jadi kita tidak bisa katakan hanya karena faktor IT saja, tidak, ya. Faktor lingkungan lain sekarang lihat tuh, anak-anak usia berapa kita kategorikan, ya. SD SMP, ya. Mulai dengan gadgetnya yang begitu ini game akhirnya terbawa terus kan sampai udah kuliah sudah bekerja pun udah jadi worker juga masih tetap aja kan. Nah, ini kan hal yang amat sangat mempengaruhi toh, ya. Belum lagi lingkungan di keluarga, misalnya kita tarik dari keluarga aja deh, ya. Terbayang tidak kalau semua sibuk dengan gadget, apa yang mau digali dari kompetensi yang ada? Iya. Ya. Nah, Jadi kayak udah dipanjakan dengan gadget ya Pak? Iya. Ya, jadi saya pikir juga ini juga kita perlu pikirkan terobosan ke depan ya untuk menggali potensi ataupun kompeten daripada anak-anak di bidang seni, khususnya seni lukis ya. Iya. Begitu. Tapi kan kadang-kadang nih Pak, ada nih orang tuanya yang pengen banget gitu anaknya bisa seni gitu kan. Iya. Jadi pada anaknya sebenarnya nggak ada minat, tapi Iya. orang tuanya yang ambisius untuk anak supaya bisa seni. Itu menurut Bapak gimana Pak? Sebenarnya kita mesti lihat dulu toh, kenapa orang tua berambisi supaya anaknya bisa seni, ya. Ini mungkin tidak lepas juga dari background orang tua kan, ya. Pasti ada faktor pencetusnya toh. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dia suruh ikut ini ya, masuk gambar lukis ini lah, enggak lah. Pasti ada hal-hal yang menyebabkan orang tua tadi jatuh hati dengan seni sehingga aduh kalau bisa anakku seperti itu dong gitu ya, sehingga dia mengajak anaknya untuk ataupun sedikit memberikan pressure supaya oke, ikut seni gitu. Menurut saya biarkanlah, sebenarnya yang terbaik adalah biarkan anak-anak tumbuh secara alami. Fungsi orang tua ini kan sebagai pagar ya, kita harus mengarahkan ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita tidak kita beri pemaksaan, itu kemampuan yang lain yang ada di dalam dirinya tidak terekspos nanti, ya. Karena melakukan sesuatu yang menjadi beban, ya, itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena keinginan orang tua Karena ya, bukan keinginan dari orang diri tua, sendiri ya Pak. iya. Anda bisa bayangkan toh kalau umpamanya saya nggak mau masuk IKJ, ya, tapi orang tua suruh masuk IKJ, maksa. Kalau enggak ya karena merasa bahwa ya orang tua yang biaya. Oke, saya ikut masuk. Begitu udah selesai, nih mama papa ijazahnya nih, ya. Sakit hati nggak kita? Sakit hati nggak kita sebagai orang tua, ya kan? Nah, jadi paling tidak kan yang terbaik adalah biarkan dia tumbuh secara alami, ya. Biar dia, orang tua mungkin membantu untuk mengekspos ya bakat passionnya apa begitu ya, sambil orang tua juga bisa memberi arahan toh bahwa lebih baik seni lukis atau lebih baik ini seni yang lain kan, masih banyak toh begitu. Jadi anak juga tidak kecewa ya, kalau anak tidak kecewa dia melakukan hal dengan senang hati pasti hasilnya maksimal. Pak Johnson, apa yang Bapak Johnson pikirkan tentang
Seni rupa itu kan mencakup seni lukis, seni kriya seperti membentuk kayak gitu ya. Itu apa yang ada dalam pikiran Bapak tentang perihal dunia seni rupa itu? Iya, iya. Kalau saya melihat perjalanan perkembangan selama saya jadi guru ya. Nah ini prosentase anak-anak dibekali dengan seni itu mungkin lebih banyak di tingkat SD ya. TK juga kali itu. TK SD itu artinya tingkat-tingkat dasar ya. Dasar ya. Begitu masuk menengah mulai berkurang. Hilang. Masuk ke SMA amat sangat berkurang. Ya. Ya kalau perguruan tinggi ya kalau kecuali kalau dia masuk ke sesuai dengan jurusan. Iya. Atau udah UKM ya. Iya. Di UKM unit kegiatan mahasiswa ya mungkin ada, kalau syukur juga ada itu. Tapi selama ini kan saya lihat juga uni-uni juga mulai mencoba untuk eksistensi kampusnya itu dengan hal-hal yang tanda kutip toh ya. Coba lihat berapa sih yang punya sanggar lukis? Iya betul. Kampus mana siapa yang punya sanggar lukis ya? UNJ aja mungkin saya nggak tahu tuh masih hidup atau enggak tuh sanggar lukisnya UNJ itu. Ya toh? Yang lain ya mungkin sih ya saya bilang kan mereka sekarang mulai ya fotografi oke, ya audiovisual oke, sekarang mulai kan, artinya apa, mereka juga mengikuti dengan tren ya perkembangan itu. Kalau dulu kan kita bicara soal seni lukis dan lain sebagainya, seni kriya dan lain sebagainya masih naturalis sekali kan, hanya berdasarkan tangan ya, belum melibatkan teknologi segala itu. Nah, kalau sekarang kan udah ya. Nah, akibatnya juga yang saya khawatirkan itu tadi ya, kemampuan maksimalnya tidak terekspos nantinya begitu ya. Jadi saya sih tetap berharap sih ya bahwa pemahaman ataupun seni-seni yang tadi yang saya katakan berkembang di tingkat dasar, kemudian menengah, kemudian atas jadi makin berkurang itu mungkin bisa dikaji ulang lagi ya. Karena apa? Bekal hidup di masa mendatang saat ini kita tahu toh bukan hanya mesti knowledge-nya saja ya, tapi skill juga ya. Itu juga penting ya, life skill-nya untuk pembekalan life skill itu penting sih begitu. Terus caranya sekolah Pax Patria ini untuk fasilitasi ya. Fasilitasi perihal anak-anak yang mencintai ataupun juga lebih menjurus ke seni rupa ataupun melukis, menggambar atau mendesain itu gimana? Iya, di kami ada ekstrakurikuler ya. Cuma sekarang ekstrakurikuler di kami ini sudah mulai bergeser ya. Kalau dulu kan orang lebih pada futsal, voli, basket ya, band lah ya. Nah, kalau sekarang enggak, saya udah mulai dengan public speaking, kemudian desain grafis ya, DKV, desain komunikasi visual ya, kemudian teknologi informatika, IT udah ya, perpajakan. Nah, hal seperti itu yang sekarang mulai udah kayak gitu ya, Pak? Di PAK sudah mulai seperti itu. Karena apa? Kedepannya ini saya pikir juga ilmu-ilmu itu yang hal-hal praktis itu kan memang penting toh. Jangan lupa seni yang Anda maksudkan jadi tadi itu saya masukkan dalam golongan praktis yang bisa memberi kehidupan di masa depan itu. Ya, cuma apa? Pandangan kita ini loh, ya. Rata-rata orang tua menganggap sebelah mata kalau anaknya jago bikin permainan lah atau merangkai pot kembang lah atau apa itu dianggap alah ini nggak bisa kasih hidup depan. Dia lupa ya bahwa segala sesuatu yang ditekankan, diberi pressure nanti pertumbuhannya kan nggak bagus toh. Tapi coba biarkan, mau tahu sampai mana sih gitu. Kan bisa di komunikasi loh bahwa lah nak, boleh lah Anda buat itu gambar, boleh lah ya. Jangan lupa ya ini matematika juga perlu ya. Jadi bisa hitung uangnya nanti. Jadi balance semuanya. Karena bicara seni tadi kita kembali kepada konsep otak kanan otak kiri ya. Seni dalam kehidupan ini manusia yang baik adalah manusia yang berhasil menyeimbangkan antara otak kiri otak kanan toh. Seni ini ada di otak kanan toh ya. Kemampuan berpikir, matematik, logika itu ada di otak kiri toh. Jadi kita bayangkan kalau perkembangan nanti bahwa otak kiri kita lebih
dominan daripada otak kanan, rasanya hidup ini, aduh saya bilang gimana ya? Anda oke lah Anda menguasai bidang ilmu ya, cuma Anda nggak punya jiwa seni gitu. Ini kan terbaik tidak kalau oke Anda dari ilmu yang Anda kuasai, Anda bisa mendapat penghasilan bagus ya, Anda bisa beli rumah, bisa ini ya, cuma gimana ya rumahnya nggak tahu nata ya, gambar di ini nggak tahu, nggak bisa menikmati, estetikanya jauh ya, apa estetikanya jauh, kayaknya saya bilang Jadi hidup monoton ini, ya? ya hidup ini kayaknya nggak bagus lah gitu ya. Nah jadi ada hubungan toh antara seni-seni tadi ya dengan kehidupan kita di sehari-hari ini. Menurut Pak Johnson sendiri sebagai kepala sekolah, tingkat level seberapa pentingnya sih ekstrakurikuler itu, terutama kayak seni rupa yang mencakup desain, lukis, gambar di dalam sekolah tersebut gitu Pak? Iya, saya mesti membuat generalisasi dulu ya, bahwa untuk saat ini hampir semua sekolah menyamaratakan bahwa ekskul itu kegiatan yang tidak begitu penting ya. Tapi buat saya enggak ya, saya justru mengatakan bahwa ekskul sama pentingnya dengan yang mata pelajaran lainnya. Kenapa? Ya itu tadi, sebagai bicara sisi manusia kan ya, kita tahu bahwa kemampuan kita ini kan beda-beda satu sama lain toh ya. Ada yang memang tajam di penguasaan knowledge ya, tapi ada juga yang tajam sekali di penguasaan seni ya. Nah, kreativitasnya ya, hal-hal tersebut kan saya pikir juga ini perlu mendapatkan perhatian begitu ya, sehingga kalau tadi diharapkan bahwa sejauh mana ya pentingnya itu dalam sekolah, penting ya. Di sekolah di saya pada saat penerimaan rapot biasanya hasil karya anak-anak itu pajak gitu ya. Nah, ada yang waktu itu anak-anaknya saya suruh Anda live aja langsung aja gambar, kita siapin kanvas, dia lukis gitu langsung live performance ya. Iya, paling tidak kan orang tua juga tahu, orang tua banget. Oh iya, kemudian juga yang mereka peka terhadap gambar-gambar natural ya, mereka bikin bingkainya, saya pajang. Nah gitu. Jadi paling tidak ya kita memberikan apresiasi juga toh terhadap anak-anak itu ya. Kita harus memberikan pemahaman pada mereka bahwa bidang ilmu apapun ya nilainya sama. Bukan berarti bahwa kalau Anda pandai matematika ya Anda dianggap pandai. Kalau Anda cuma pandai menggambar Anda tidak pandai. Nah, tidak gitu. Sekarang ini semua sama. Kenapa? Karena semua bidang ilmu punya potensi untuk memberikan kehidupan. Karena sempat juga sih ngobrol sama kepala sekolah swasta di Jakarta Timur, sempat bilang kayak begini kan, sekarang saingan kita apa nih sama sekolah negeri? Sekolah negeri sudah tingkat, kita juga udah tingkat maksudnya. Sekolah negeri udah AC, kita udah AC. Akhirnya dia bilang pelajaran mungkin sudah sama, kurikulumnya kan. Mungkin yang bisa kita kembangin lagi itu apa kata kepala sekolah swasta ini Jakarta Timur? Ya udah di ekskulnya diangkat lagi, maksudnya kita buat sebagai nilai jual sekolah swasta kita, dia bilang begitu. Jangan sampai negeri kan mungkin masih agak ada yang lalai tentang ekskulnya. Nah kita sebagai sekolah swasta ya harus kita tekanin lagi, kita biar jadi nilai jual lagi. Iya, memang. Melebihi sekolah lain gitu. Betul. Gitu. Dan mungkin dari ekskul yang bisa jadi tanda kutip nilai jual tadi ya, kita juga harus bisa menyalurkan bakat minat anak toh. Katakan kalau mamanya dia pandai lukis, kalau ada lomba lukis apa ikutan ya. Sering kan sekolah kalau mau ikut tanding lihat dulu, ini matematika bagus kok, nggak ada hubungan kan? Iya benar, nggak ada hubungan itu ya. Wah aduh jangan deh, itu anaknya malas itu nggak, aduh nanti dia kalau kita suruh kirim nanti aduh nanti ketinggalan rapot. Orang sekarang semua mata pelajaran punya potensi yang sama, bisa membekali hidup tuh ya. Jadi kalau memang dia jago di lukis ya, gambarnya memang diakui bagus, ada tanding ikut aja. Ya persoalan dia nggak bisa matematika, dia nanti pulang bisa tanya tuh ya. Kalau di PAX memang difasilitasi, saya selalu memberi
kesempatan anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya sih. Begitu. Terus Ya. isi materi ekskul lukis itu gimana Pak? Iya, sejak saya tidak punya spesifik di sekolah ini, tidak ada spesifik yang lukis ya, karena yang desain yang ngajar di kita itu dosen kan, jadi kita tidak guru kita tidak begini, karena kita ada kontrak kerja dengan pihak universitas. Jadi mereka menentukan. Dosen yang datang berapa kali pertemuan ya, 10 kali materinya ini. Kalau Anda ikut semua dapat sertifikat ya. Nah, berdasarkan sertifikat itu kan nanti kalau nanti mereka di kelas terakhir mereka ingin melanjutkan ke universitas yang memberi dosen ini mereka bisa dapat beasiswa atau apa, keringanan biaya. Itu sekarang kita lagi ini ke situ ya. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa dalam hal-hal simpel aja deh ya. Pelepasan ataupun acara perpisahan ya, ataupun acara Natal bersama lah, ataupun acara-acara lintas keagamaan lah, kan perlu dekorasi tuh. Iya betul. Pada saat dekorasi, apa Anda pikir guru-guru itu berpikir enggak? Kita minta anak-anak aja. Gimana deh ini? Ingat ya baik-baik ya. Ini konsep Maulud ya. Harus ada apa? Gambar apa? Oh paling nggak ada gambar masjidnya sedikit lah, gimana gitu. Yang begitu-begitu kan kita mesti ungkapkan. Jadi kita sebagai guru mentoring aja, gitu. Biarkan mereka, karena apa? Ranah mereka gitu. Ya. Anda jangan pikir bahwa, maka saya bilang ya guru sekarang ini kalau di zamannya kan orang katakan ini dulu Anda waktu Anda lahir itu zaman baby boomer ya. Sekarang Anda didik anak-anak milenial, nggak cocok. Apa yang Anda baby boomer Anda paksakan di milenial, nah itu nggak cocok ya. Jadi paling tidak kita tetap guiding ya. Nanti biarkan mereka ini ya, biar mereka berekspresi sendiri, mereka berinovasi, hasilnya pasti baik kok ya. Dan jangan membuat anak patah semangat ya. Anak udah buat apa? Aduh jelek tuh kayaknya itu. Wah itu jangan hancur semangat. Itu Anda bunuh karakter itu. Iya. Ya, jadi kalau katakan dia buruk, ada kata-kata bahasa yang bisa tidak menurunkan apresiasi sepertinya kurang ini ya. Itunya balon udah bagus ya. Kalau lebih baik mungkin dikecilin dikit ya, atau gitu ya. Itu kan jangan bilang jelek banget sih itu. Waduh. Itu ya. Jadi, selalu upayakan untuk anak-anak sekarang ini upayakan pemilihan bahasa. Kita harus memberikan hal-hal yang positif. Ya. Hal-hal negatif itu, kata-kata negatif harus kita jauhkan. Ya. Dan ya saya bilang juga ya, Bapak Ibu guru di PAK selalu sih ya biasa mengucapkan maaf, tolong, terima kasih. Bisa untuk memuji anak. Oh iya, maaf. Nah, katakan udah janji nih mau ketemu sama dia toh, ya dia udah datang kita belum, ya kita kan biasa toh kalau guru ada kesibukan apa kan kita bisa ini toh, nggak kita ya maaf nak, aduh tadi saya masih ada ini di rumah ya jadi maaf ya tunggu ya, oh ya pak gitu. Tapi jangan begitu datang, kamu udah datang dari tadi, waduh itu bahasa seperti itu kan nggak menghargai toh, ya sama saya pikir di seni juga. Kembali lagi ke seni lukis tadi saya pikir juga ya kita yang tidak punya jiwa seni mungkin lihat lukisan orang mengatakan tidak bagus ya, tapi jangan salah ya, orang yang menggambar itu kan mengekspresikan toh ya, mengekspresikan rasanya toh ya, estetikanya juga ada di situ ya. Jadi saya katakan bahwa hasil lukisan itu bisa dinikmati ya, kita yang tanda kutip tidak menjiwai ya, nggak usah beri komentar yang ini ya, Anda nikmati aja ya. Coba ada kanvas gambar cuma lubang tengah gitu, wah ngaco gitu warna gambar apa ini ya. Ya kenapa? Kita nggak bisa memaknai, nggak ngerti. Tapi kalau yang menggambar itu menjelaskan, oh iya nih pak, ini menggambarkan heterogenitas. Oh iya ya, itu kan kita mesti paham juga kan. Ya, rata-rata sekarang jujur aja saya makin kesini sih generasi tua, ya, generasi yang beranjak tua, ya. Ini juga mulai jiwa-jiwa seni juga mulai kurang sih ya.
gitu. Sehingga anak-anak di bawah ini saya juga khawatirkan bahwa mereka juga tidak bisa mengekspresikan secara optimal, mereka punya kompeten tentang seni tadi. Ya. Jadi berdampak ya Pak? Iya, karena memang eranya beda, ya. Jadi kita nggak bisa membandingkan apa yang kita dulu. Wah, dulu kisah siapa Basuki Abdullah misalnya, ya. Itu kan hampir semua orang mengakui oke lah, ya. Tapi coba lukisan ini siapa ya yang sekarang ini kan biasa kita lihat anonim gitu kan, nah gitu. Nah zamannya eranya Basuki Abdullah oke, ya, wah itu dianggap oke, maestronya kan, ya. Sampai saat sekarang anonim, wah ini bagus juga ya. Cuma kan maknanya itu situasi, tempat, ya, waktu yang berbeda juga memberikan ini yang apresiasi yang berbeda kan, nah, gitu. Jadi saya berharap sih paling tidak ya kita ya yang merasa yang pernah ya mengecap bangku pendidikan, paling tidak juga kalau memberikan komentar tentang seni itu yang proporsional aja lah, gitu ya. Terutama guru Pak, karena guru kan bertemu dengan murid langsung. Iya. Guru-guru sih kalau di PAS tidak ya. Kita seburuk apapun anak itu anak kita tuh. Iya, ya. Di sekolah itu anak kita. Kalau Ya. Di rumah orang tua. Ya, di seburuk apapun, gambarmu buruk sekali, kita jangan bilang bu, gambarmu coba dibaguskan lagi, warna coba diterangkan dikit, ya gitu kan. Nah, saya pikir membangun ya Pak. Ya, perlu memberikan kalimat-kalimat positif dan juga apresiasi lah, ya, berikan apresiasi ya, walaupun memang menurut pandangan mata kita tadi kayaknya nggak cocok gitu ya, tapi itulah perbedaan itu kan juga satu seni tuh, ya kan? Ya, Anda gambar ayam jago berkelahi itu kan, kalau di Bali kan kita lihat, woi gambarnya hidup banget ya, nah, realistis banget ya. Tapi kalau orang yang katakan yang gambar yang ayam yang sedang ininya tajinya itu ini kan ekspresinya kan lain kan dengan pada saat dia itu kan lain kan. Nah, jadi itu memaknainya tadi kan beda-beda kan. Begitu ya. Kalau ini Pak, untuk tadi kan guru intra di sekolah, kalau kriteria menurut Bapak sebagai kepala sekolah, ya, kriteria untuk guru-guru ekstrakurikuler terutama seni rupa ataupun lukis, gambar, kriterianya itu menurut Bapak apa selain bisa gambar atau bisa lukis? Iya. Ini terbentur di terbentur di aturan dari Departemen Pendidikan ya, bahwa pengajar itu kan harus tingkat SMA paling tidak kan harus S1 toh. Nah, sedangkan kita tahu toh, kalau mau jujur banyak orang-orang yang tidak S1 tapi gambarnya jauh lebih bagus. Ya. Makanya saya bilang, saya waktu di Jakarta Barat saya punya guru gambar tuh D3 ya, Pak Diksi namanya. Wah, hebat gambarnya. Dia cuma bilang, dia masuk kelas nih, ya, dia cuma kasih spidol gitu, anak coretin, kamu coret apa aja? Gitu. Ada yang bikin buletan lah, ada yang bikin tarik garis ini silang lah apa, tapi dari itu dia lengkapi jadi ini yang bagus gitu kan. Itu kan satu hal yang wah, daya tarik juga ya. Gitu. Belum tentu orang yang S1 bisa begitu. Ya kan? Karena yang S1 yang dikejar apa? Ijazah. Ya. Tapi kalau yang perlengkapan nggak usah jauh-jauh deh, ya. Sekarang kita kalau di Bali kan kita tahu toh. Iya. Perupa ya, itu seniman rupa, seniman itu banyak yang backgroundnya nggak sekolahnya juga nggak tinggi amat, gitu, ya. Bahkan ada yang nggak sekolah, ya kan? Pematung di tampak siring segala itu juga apa sih sekolah kita itu, ya. Jadi kalau untuk di sekolah memang ada baiknya sih kalau kegiatan ekstrakurikuler, kalau kita berharap idealnya betul ya. Harus S1. Kenapa? Karena terkait dengan aturan Diknas toh. Kenapa mesti ikut terkait aturan Diknas? Karena kalau tidak sesuai dengan itu, guru yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan gitu loh, atau enggak ya, sekolah dinilai tidak kompeten karena mempekerjakan orang yang tidak S1. Padahal kita lupa toh masih banyak orang-orang di luar itu kalau bicara
ekstrakurikuler itu kan nggak selalu harus S1 kan, ya. Jadi bisa saja orang D3 ya, ataupun katakan dia SMA selesai, tapi kalau dia punya kemampuan memang di atas rata-rata, why not gitu ya. Saya pikir gitu ya. Jadi kalau di saya sampai saat ini ada sih ekskul yang diasuh oleh bekas anak murid sih ada, mereka masih kuliah, ya itu biasa lah gitu ya. Nah jadi kita masih tetap bisa tanda kutip memahami ya bahwa terkait dengan seni misalnya ya, dan berharap bahwa nanti yang mengajar seni itu orang-orang yang nanti S1 ya, karena kalau orang-orang dengan S1 saya rasa mereka nggak akan ya mau untuk dihargai dengan setingkat apa yang sanggup sekolah berikan gitu, jujur aja. Jadi lebih fleksibel ya? Begitu ya, gitu. Pak Diksi itu saya ingat dia sekali workshop ya, itu udah lama ya. Tahun berapa ya? Itu tahun 2000 berapa ya? 2003 di waktu saya pegang sekolah di Jakarta Barat ya. Itu 2013 ya. Nah itu sekali workshop 1,5 jam tuh 500.000 ya sampai dengan 1 juta tahun itu ya. Nah, dia yang biasa gambar kalau ada tamu negara. Kalau ada tamu negara dulu kan zaman kita kalau ada tamu negara kan gambar tamu negara dipasang di lukis tau, dia lukis. Dia ngajak ke aku. Pak, aku mau tahu dong Pak, ini kan zamannya sekarang kayak gini ya Pak, itu sekolah Pak masih mengikuti anaknya sih, diikutin nggak sih ajang-ajang lomba-lomba gambar Ikut. gitu? Masih ikut ya? Masih. Karena banyak juga yang sekarang kan daring semua toh. Kita selalu dapat undangan sih. Ya, dan kita juga kalau dapat undangan itu biasanya lari ke wakil kesiswaan ya. Dari wakil kesiswaan share ke anak-anak ya. Kadang-kadang juga anak-anak dapat informasi juga. Mereka dapat undangan atau apa untuk ikut ajang lomba itu. Ya udah nggak apa-apa. Sekolah selalu merestui. Selalu mendukung ya? Selalu merestui. Berarti walaupun maksudnya informasi dari sekolah pun ataupun dari anak tetap support ya Pak? Tetap support karena memang saat ini ya dengan situasi seperti ini kita harus tahu juga ya, orang jenuh ya dengan belajar dari rumah itu. Anda kalau suruh nonton TV 3 jam juga bosen kan? Iya lah. Ya. Karena pegawai juga. Mau tidak mau toh ada variasinya apa gitu. Oh ya, ada lomba ini loh, desain grafis atau gambar apa gitu. Iya. Ya udah ikut aja gitu kan. Itu yang menentukan muridnya itu dari sekolah atau muridnya yang daftar sendiri? Murid daftar. Murid yang daftar. Mereka informasi ke kita. Pak, saya ikut lomba ini ya gitu. Oke, gitu. Saya selalu gitu. Ya karena saya tahu bahwa itu tadi. Ya. Berarti sekolah Bapak nggak otoriter lah ya? Enggak. Kamu ikut ini ya, kamu nggak bisa gitu. Enggak. Karena ada juga bakat-bakat terpendam loh di anak-anak yang kita. Jangan lupa tuh ada anak dengan situasi saat ini ada anak yang mampu mengekspresikan dirinya, jati dirinya, banyak yang tidak. Ya. Dia kok jago gambar sekali, tapi karena dilihat bahwa ini gambar lebih bagus, ya. Diko nggak mau mengatakan bahwa saya juga bisa gambar, enggak gitu. Minder. Tapi padahal yang dilombakan gambar tadi ini dia lebih menguasai. Nah gitu, itu kan bakat terpendam dong. Nah, gitu. Kalau saya selalu memberi kesempatan yang sama, ya. Bahwa yang paling penting adalah mereka mau. Kalau mereka mau itu mau dan berani ya Pak. Mau dan berani itu poin bagus Pak gitu. Ditambah percaya diri ya. Ya, self confidence mesti ada. Kalau self confidence-nya kalau misalnya mereka sudah menawarkan diri sih kayak aku pasti self confidence oke. Iya, pasti oke. Confidence-nya. Begitu. Kayak sekarang nih Pak, di era anak-anak milenial nih Pak. Kalau zaman saya sih, saya akuin nih, zaman saya ini dulu masih ada yang namanya kayak meja, bangku atau pintu kamar mandi itu dicoret-coret. Kalau sekarang Bapak nih melihat itu semua gimana Pak? Masih ada apa enggak tuh Pak? Masih ada, cuma intensitasnya kecil. Ya intensitasnya kecil. Saya nggak tahu ya kalau di sekolah-sekolah negeri ya, tapi kalau di sekolah swasta di kita ya mungkin dalam 3 tahun ya kita bisa lihatlah adalah tulisan-tulisan yang paling sering kan geng mereka kan, nah tulisan geng dong. Ya. Atau nama band kali Pak? Yang seperti itu kelompok-kelompok itu cuma itu aja gitu ya. Dan enggak yang
full color dalam arti kata satu meja penuh, enggak lah, gitu ya. Artinya untuk di kami anak-anak yang coret sembarangan itu minimalisir lah, ya diminimalisir. Berarti udah nggak anak-anak yang lalu lah. Itu rara. Era 90 atau 2000-an lah. Apalagi sekarang kan nggak ada yang coret-coret celana itu, nggak ada. Iya. Coret Kalau celana, dulu zaman dulu wow. coret-coret itu contekan pak. Wah, sekarang nggak bisa. Sampai ke meja-meja pakai tip X. Wah, sekarang nggak. Sekarang kan apa-apa kan online kan. Iya. Ya. Jadi saya pun kalau saya ulangan kan saya bikin online, saya bikin soal yang nggak ada nomornya kan. Saya bikin format tuh 2 menit kan multiple kan. Ya. Nah, jadi saya cuma bilang, oke kita butuh 100 menit, ada 50 soal ya. Perhatikan baik-baik, mau ke toilet sekarang. Ya. Karena nanti kalau Anda balik lagi toilet itu itu soalnya udah berpindah, Anda nggak tahu itu nomor berapa. Jadi mereka udah semua, udah ready? Ya, ready baru saya kata. Udah. 100 menit itu kan Pas ya. 2 menit tag, soalnya hilang sendiri kan. Iya. Soal berikut. Saya tinggal aja udah. Mau nyampe kemana? Hah? Iya mereka maksudnya kan bapak kan nggak tahu juga kan di sana mereka ada contekan atau enggak. Nah sekarang guru itu kita tahu kan dalam keseharian itu anak itu pandai atau tidak kan kita tahu toh. Kita paling bisa kan mau bikin nilai yang diraih anak 100 dengan nilai yang diraih anak 0 bisa kan ya. Nah cuma kan kita mesti tahu dong bahwa ini yang kita ajarin heterogenitas toh. Jadi ada standar soal yang mesti kita ujikan toh. Nah jadi standar soal itu ya bikinlah yang kita waktu mengajar kan yang kita tekankan pada mereka adalah mengerti bukan menghafal. Gitu. Jadi kalau udah mengerti kan saya bolak-balik soalnya saya ambil dari ini karena kan saya pakai bahasa Inggris ya. Nah, buka kamus boleh gitu. Kan yuk habis waktu berapa? Iya, buka kamus kan. Gitu. Nah, sekarang saya dipaksa sampai begitu. 2 menit udah ganti soal lagi. Pak, mau nanya sebelahnya kan belum ini kan. Anda satu ruangan dengan boleh aja. Cuma kan satu sama lain pemikirannya masih beda ya, gitu kan. Nah, siapa yang mau dipercaya? Gitu. Sekarang kita harus lebih pintar lagi dari anak. Iya. Gitu. Jadi Balik lagi nih Pak, iya. yang soal ajang perlombaan itu Pak. Iya. Itu kalau misalnya anaknya menang kan biasanya dapat hadiah piala ya Pak ya. Iya. Dan kebanyakan yang saya tahu itu piala yang dipegang oleh Sekolah. Dan kalau anaknya mau kan namanya anak pasti mau punya sesuatu gitu Iya. yang membanggakan dia kan. Kalau di Yang rumah. membanggain. Itu biasanya pihak sekolah menyarankan untuk membuat duplikasi. Iya. Dan itu yang bayar adalah orang tua. Kalau di Pax gimana? Dari pertama memang kalau saya udah kasih tahu toh, ya kalau Anda ikut lomba, ya Anda menang, ya ada piala, ada uang, ya uang kan ya Anda hitung sendiri ya berapa sih yang saya keluarkan, saya dampingi Anda ini kan guru kan kadang kalau ikut lomba apa kan guru mendampingi toh, ya. Oke kalau guru mendampingi, oh ya pada saat ini perlu minum perlu apa, nggak apa tulis aja, makan apa tulis aja. Oh habis 400, hadiahnya berapa? 1,5, oke 400-nya Anda kembalikan, 1,1-nya apa? Ya itu hak Anda, gitu. Karena Anda yang berjuang kan, ya. Memang nama sekolah, ya Anda yang berjuang. Kemudian piala selama ini dipaksa, nggak selalu anak minta piala ya, gitu kan. Karena mereka dengan bangga, Pak ini piala untuk sekolah gini. Nah, jadi kalau pun mereka, Pak saya boleh bikin duplikasi nggak? Mereka yang minta begitu. Oh boleh, kalau gitu boleh aja. Gitu. Karena biar bagaimana kan sekolah butuh untuk apa? Bukti otentik dong. Kalau akreditasi itu kan butuh dong. Nah gitu ya. Jadi kalau di kami fleksibel saja. Ya, yang pasti bahwa apa yang menjadi hak anak berikanlah. Ya. Kan ada juga tuh yang sekolah yang anak 2 juta, oh ya sini. Oh ngapain itu? Yang berjuang siapa? Yang berjuang siapa? Kita kan cuma memfasilitasi. Iya betul. Tapi sering juga mengatakan bahwa oh ya kalau nggak ada sekolah kan Anda nggak, ya betul lah kalau begini ya begitu ya. Tapi ya tolonglah disikapi dengan bijak saja gitu. Ya dipaksa begitu. Berarti tergantung dari kepala sekolahnya juga ya Tam?
Oh iya. Kalau bapak kayaknya fleksibel Johnson banget. enggak. Udah Pak Johnson udah luar biasa Pak. Oke, mungkin karena keterbatasan durasi juga Pak. Ini Iya. ada Bapak satu. masih ada kegiatan juga pastinya. Iya, sibuk banget Bapak ini. Sangat sulit sekali dihadiri. Iya. Berganti-ganti jadwal, ganti Iya, lagi, iya, ganti lagi. iya, makanya itu saya, aduh. Ini benar-benar suatu apa ya? Berkat lah kita Iya, bisa kita kehadiran Pak dapat- Johnson di sini kan. Kita dapat rezeki nomplok ya. Iya, iya. Dan Kita satu lagi dapat jadwal. mungkin ada satu apa ya? Terakhir. Pertanyaan dan bisa menjadi itu sebuah pernyataan dari Bapak nih. Jika di dunia ini udah nggak ada warna lain nih Pak, hanya tersisa satu warna yaitu warna merah. Iya. Kira-kira Bapak memvisualkan warna merah itu apa Pak? Saya memvisualkan warna merah itu sebagai satu ekspresi keberanian. Ya. Jadi paling tidak merah itu kan kita hubungan dengan apa, darah, ya, berani tahu kan, ya. Negara mana yang punya bendera ada merah tengahnya? Jepang. Kerja keras, Wow. ya. Jadi warna merah buat saya sih maknanya banyak ya. Jadi memang kalaupun toh saya diberi semua ini warnanya merah, ya saya akan berupaya untuk tetap bekerja keras mewakili warna merah itu, ya. Saya akan tetap berjuang, ya. Kemudian saya akan memberi hidup karena prinsip darah kan memberikan kehidupan buat sel-sel yang paling ukuran paling kecil sekalipun, ya. Dari sel baru ada jaringan, baru ada organ, sistem organ jadi individu lah. Ya, begitu. Oke, satu kalimat nih Pak. Merah itu sama dengan apa Pak? Berani. Oke. Oke, Tepuk tangan makasih dulu. Pak Johnson. Merah itu berani. Ya. Oke, terima kasih Pak Johnson, terima kasih semuanya. Oke. Sampai jumpa di Bicara selanjutnya. Oke, dengan bintang tamu yang super istimewa lagi. Bye. Bye. Ya. Oke.